abadi umat manusia setelah kematiannya. Mati, alam barzakh, lalu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sangkakala pertama ditiup oleh malaikat, diikuti kehancuran seluruh alam semesta. 40 masa kemudian menyusul sangkakala yang kedua. Rasul tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan masa 40 itu. Apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Tiupan sangkakala kedua ini membangkitkan seluruh manusia pertama dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir di muka bumi. Bahkan seluruh bintang yang pernah hidup di muka bumi juga dibangkitkan. Hari kebangkitan inilah yang disebut dalam Al-Quran dengan Yaumul Ba'ath dan Yaumul Nusyuri. Hari di mana manusia kembali dihidupkan dengan ruh dan jiwa yang sama dengan jasad yang utuh. Hanya saja sifat jasadnya berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Karena jasad yang kedua ini dipersiapkan untuk abadi dan kekal, merasakan sakit tapi tidak bisa mati. Jasad inilah yang akan menempuh perjalanan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses kebangkitan manusia dimulai dengan ditiupnya sangkakala kedua. Bunyi sangkakala kedua ini akan menghidupkan dan membangkitkan kembali manusia yang telah binasa, dimanapun ia berada dan bagaimanapun kondisi wafatnya. Tidak peduli apakah ia terkubur beribu-ribu tahun yang lalu sehingga tulang belulangnya telah menjadi debu, atau ia tenggelam di lautan, atau terbakar hangus tanpa bekas. Semua akan kembali hidup. Semua akan kembali dibangkitkan oleh Yang Maha Menghidupkan dan Mematikan. Allah Ta'ala berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Sebelum Allah Ta'ala menghidupkan manusia, Allah menurunkan hujan yang tak begitu deras. Hujan ini menyiram bumi dan menumbuhkan kembali jasad-jasad yang telah hancur dan musnah, seperti tumbuhnya daun dan pepohonan. Kronologi kebangkitan manusia lebih jelas lagi dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama mendengar sangkakala malaikat Israfil adalah seorang pengembala ternak yang sedang memberi minum ternaknya. Ia pun mati seketika dan diikuti seluruh makhluk. Kemudian Allah menurunkan hujan yang tidak terlalu deras dan tumbuhlah jasad manusia. Dan kemudian ditiup sangkakala sekali lagi dan serentak seluruh manusia bangkit dan menanti. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis dan ayat ini, kebangkitan manusia diibaratkan seperti tumbuhan. Tumbuhan secara umum berkembang dari sebuah biji. Biji ini bisa saja tertanam di dalam tanah atau tercecer di permukaannya. Ketika biji ini disiram air hujan, ia pun kemudian terbelah dan tumbuh tunas kecil. Tunas ini perlahan membesar dan jadilah ia sebuah tumbuhan. Begitu juga kebangkitan manusia. Ia tumbuh dari sebuah biji atau bagian yang sangat kecil yang tersimpan dalam tulang ekornya, seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara dua tiupan ada jarak 40. Kemudian diturunkan hujan dari langit dan tumbuhlah manusia laksana biji tumbuhan. Dan semua yang ada pada manusia akan hancur kecuali satu, yaitu tulang ekor. Dan pada hari kiamat nanti dari sanalah manusia kembali dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli telah membuktikan kebenaran informasi dari Rasulullah tersebut. Mereka menyebut tulang ekor ini dengan primitive strike, atau semacam pusat data yang menyimpan informasi tentang janin. Tulang ini menjadi unsur penting dalam pembentukan jasad manusia selama fase janin. Primitive strike terbentuk pada minggu ketiga setelah sperma membuahi sel telur. Ia terletak di bagian belakang embrio. Nantinya akan semakin terdorong ke belakang dan menjadi bagian di dalam tulang ekor. Dari bagian yang kecil inilah beberapa unsur dan jaringan terbentuk. Mulai dari jaringan kulit,
sistem syaraf pusat, sistem pernafasan, organ-organ pencernaan, otot halus, dan jaringan tubuh lainnya. Gumpalan sederhana ini letaknya ada di tulang ekor. Para peneliti telah melakukan serangkaian tes terhadap tulang ini, mulai dari menumbuknya hingga hancur, merebus dan memanggangnya dengan suhu panas yang tinggi. Ketika diperiksa di laboratorium, hasilnya sel-sel pada jaringan tulang ekor tetap bertahan dan tidak terpengaruh oleh serangkaian tes itu. Bahkan seandainya dilakukan pengujian yang lebih ekstrim lagi, sel-sel itu tetap dapat bertahan. Subhanallah, jika fakta sains ini tidak terbantahkan lagi, maka inilah salah satu mukjizat yang ada pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus bukti kebenaran risalahnya. Tanpa perlu menunggu konfirmasi sains dan teknologi, sebagai manusia beriman, kita tentu meyakini apa yang Allah sampaikan dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya, bahwa semua manusia dibangkitkan. Tidak ada yang tertinggal, meskipun jasadnya telah dibakar jadi abu dan ditabur ke laut. Setelah terjadi kiamat, kemudian alam semesta mengalami kehancuran, semua yang ada di muka bumi ini fana, habis, tidak ada semuanya. Dan dengan kuasa Allah, manusia akan dibangkitkan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi. Ketika terjadi kebangkitan, semua manusia akan dibangkitkan, maka pada hari itu yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang akan lari dari saudaranya, akan meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abi, akan meninggalkan ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Setiap orang pada saat itu hanya menguruskan dirinya sendiri. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, nanti pada hari kebangkitan, kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, semua akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan urata. Artinya tidak beralas kaki dan tidak berbusana. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kita malu, kita tidak berbusana. Apa sabda Rasul? Aisyah, situasi saat itu sangat berat. Di hari kebangkitan itu sangat dahsyat, sehingga orang sudah tidak akan memperhatikan orang lain. Walaupun kita tidak berbusana, karena dibangkitkan tanpa busana, orang sudah tidak akan memperhatikan diri kita. Kita juga tidak akan memperhatikan orang lain. Semua orang hanya fokus bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Inilah dahsyatnya kebangkitan. Dan ini sesuatu yang pasti dialami. Seorang mukmin wajib percaya akan adanya hal ini. Dan hari kebangkitan itu hanya bisa diterima dengan keimanan. Di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, kita harus berusaha untuk menyiapkan diri, membekali diri dengan amal-amal soleh, sehingga kita di saat kebangkitan nanti, saat tidak ada yang bisa menolong kita, dan kita pun tidak bisa menolong orang lain, yang bisa menolong kita hanyalah amalan-amalan soleh. Apalagi amalan-amalan di bulan Ramadan, di mana Rasulullah menganjurkan ibadah sunnah saja itu pahalanya sama dengan wajib, dan ibadah wajib oleh Allah akan dilipat gandakan. Mari kita jadikan Ramadan yang indah ini, Ramadan yang penuh berkah ini, untuk menyiapkan diri menghadapi hari kebangkitan yang pasti akan terjadi, yang pasti akan dilewati oleh kita semua, yang mana pada hari itu kekuatan hanyalah ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Khazanah, betapa dahsyat dan mengerikannya hari kebangkitan. Manusia akan dibangkitkan dengan ruh dan jasad yang kembali utuh. Jiwa dan ruh mereka tetaplah sama. Mereka tetaplah sosok yang sama. Hanya jasad yang baru dengan kehidupan yang baru. Jasad mereka tidak lagi seperti dulu di dunia. Jasadnya tidak lagi akan merasakan kematian. Inilah tubuh yang kekal yang akan dibawa ke surga atau ke neraka. Nah pemirsa,
Tetap bersama Khazanah serial Perjalanan Abadi setiap hari pada pukul 5.15 waktu Indonesia Barat sepanjang bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.